Oke, nah ini menarik Pak Pur. Kalau misalkan Pak Pur melihat dengan transisi masyarakat sekarang dari bisa dibilang dari konvensional menuju ke kendaraan EV begitu, dan juga otomatis kan gaya hidupnya juga mereka kan jadi berubah. Harus. Evolusi perjalanan manusia dari yang konvensional ke modern saat ini dengan menggunakan motor EV ini bagaimana kalau menurut Pak Pur? Ini yang kita rasakan sekarang. Masyarakat memang memerlukan proses edukasi, ya kan? Edukasi dalam arti ini barang baru, benda baru, industri baru, bagaimana masyarakat itu menyikapinya. Betul. Jadi di awal-awal itu kita banyak sekali menyediakan waktu, memberikan waktu untuk melakukan edukasi ini. Karena kami percaya bahwa untuk masyarakat mulai bisa mengapresiasi motor-motor kami ini, edukasi itu perlu kita lakukan. Kesadaran bahwa ini adalah motor yang intinya mempunyai fungsi yang beda dan mungkin arguably juga canggih dari segi pemakaian dan lain-lain. Gitu. Dan itu kita lakukan banyak tuh, makanya kita banyak melakukan event-event, kita juga berpartisipasi di beberapa event termasuk di Gias juga, dan beberapa event-event yang lain, ya kan? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan edukasi tersebut. Nah, salah satu yang kita berikan sebagai bagian daripada edukasi itu adalah test ride. Test drive. Test ride, ya betul. Dan test ride ini penting banget karena mereka juga ingin tahu performanya seperti bagaimana. Nah, hal-hal inilah yang intinya kita lakukan sejak awal sampai dengan sekarang. Jadi test ride ini menjadi bagian daripada edukasi, proses edukasi buat masyarakat Indonesia. Awal-awal sebelum beli, masyarakat ingin test ride. Pastinya. Ya, tapi kan sekarang edukasi udah berjalan nih, ya kan? Jadi kita juga senang nih bahwa ada beberapa pengguna Alfa sekarang nggak usah test ride nih, mereka sudah mungkin banyak mendengar dari teman-temannya dan juga mungkin ada konten-konten yang sudah beredar gitu kan. Jadi mereka akhirnya memakai produk kami tanpa melakukan test ride gitu loh. Nah, ini adalah menurut saya kesadaran-kesadaran yang sudah terjadi di lingkungan kita. Sedemikian rupa mereka ini bisa percaya dengan brand Alfa dan juga sudah bisa melakukan mengambil keputusan untuk membeli tanpa melakukan test ride. Nah, ini menurut saya berarti hasilnya itu sudah ada, bahwa kesadaran itu sudah terbentuk. Berarti kepercayaan itu sudah terbentuk karena pemasaran ini melalui MLM ya, mulut lewat mulut. Beli ini aja gitu ya Pak ya. Ada itunya. Seperti itu. Betul. Oke, betul berbicara mengenai edukasi. Nah, Mas Rizky, Alfa Motors kan sudah ada dari 4 tahun yang lalu. AOC ini sendiri lahirnya kapan, boleh diceritakan? Ya, jadi kita start di tahun 2025 memang, di Februari. Kita dikasih amanah sama Pak Pur dan brand untuk bikin sebuah komunitas yang menaungi pengguna-pengguna Alfa seluruh Indonesia. Tahun 2025? Ya. Berarti kurang lebih sudah berapa bulan nih? Dari Februari. Dari Februari. Ya. Nah, pada saat itu Mas Rizky untuk motornya sendiri sudah menggunakan pakai Alfa? Sudah menggunakan. Sudah berapa lama? Waktu itu hampir 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Taunya ada motor listrik bernama Alfa dari mana? Kan tadi sudah diedukasi. Betul. Dari Alfanya sendiri, nah ada motor listrik namanya Alfa dan segala macam. Nah, kenapa Mas Rizky tertarik sehingga akhirnya menggunakan Alfa Motor 2 tahun dan mau gitu mengemban tugas sebagai ketua Alfa Owners Club? Boleh sharing ceritanya dong Mas Rizky? Berarti dari awal dulu kan ketika kenapa tertarik sama motor listrik gitu ya. Nah, waktu itu kan memang semua sedang bergerak ke arah yang tadi Pak Pur sampaikan, bergerak ke tenaga listrik gitu. Mulai dari penasaran, akhirnya karena pengen banget tahu tentang motor listrik, sempat waktu itu nyobain beberapa brand lain gitu. Test drive, terus ada sampai sempat nyewa dulu, karena waktu itu ada salah satu brand, habis itu supaya merasakan feel-nya gimana sih memakai motor listrik. Setelah itu kita nyoba test drive ke sini. Datang ke sini, ke SCBD, test drive juga 2 model waktu itu Servo dan Alfa One. Dan akhirnya kita putuskan buat membeli Alfa One. Karena menurut saya waktu itu dari berbagai macam brand yang sudah ada Pak Pur, motor Alfa One yang memang paling motor gitu.
Emang yang lain rasa apa, Pak? Jadi gini, kalau Pak Pur pasti lebih paham dari saya bahwa Indonesia ini dimulainya dari sepeda listrik. Oke, Kalau ya. yang bertenaga listrik Ya. gitu. Dan cenderung memang ada beberapa brand itu yang memang cenderung lebih sepeda daripada motor. Gitu. Oke. Dari size bannya, dari handlingnya gitu kan gitu. Nah, ketika saya merasakan Alpha One, ya memang ini motor gitu. Karena sebelumnya saya pakai motor besar kan gitu. Gitu sih. Oke, berarti untuk sekarang sudah benar-benar nyaman dengan Alpha Motor. Betul. Oke, terus bagaimana promosinya dan edukasinya ke teman-teman Mas Rizky nih untuk menggunakan Alpha Motor sebagai pilihan kendaraan motor listrik? Ya. Alhamdulillah tidak terlalu susah. Dengan kita sesederhana posting aja dari yang tadi Pak Pur sampaikan, kita ada IoT kan, ada My Alpha Apps. Dengan posting penggunaan listrik atau penggunaan biaya listrik perjalanan selama perjalanan di media sosial, itu sudah pasti banyak yang nanya. Gitu. Bayangkan Jakarta ke Bogor ke Puncak itu biayanya konsumsi listriknya hanya 3.500 perak. Gitu. 3.500 Kaget kan? Ya. perak. Ini baru satu orang gitu. Terkejut loh, Pak. Ya, banyak sekali savingsnya. Oke. Malahan kalau kita lihat ini ya, perjalanan kita dari awal ya. Kalau semua motor Alfa yang sudah mengaspal di Indonesia, kita gabung semua, kita akumulasi. Jarak yang sudah dicapai selama ini oleh para pengguna Alfa, Mas Rizky juga sudah aware, itu sekitar 33 juta kilometer. 33 juta. Ya, dan tadi seperti yang Pak Rizky sampaikan, kalau kita cerita, Mas Rizky aja ya. Rizky aja Pak. Itu benar bahwa savingsnya itu sangat nyata. Baik itu dari segi bahwa ini pemakaian listrik, atau juga dari bahwa maintenance-nya itu tidak ada pergantian pelumas, oli dan lain-lain gitu ya. Estimasi kami itu adalah sekitar 80% savings daripada penggunaan sehari-harinya gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau saya bilang 80, mereka nanya dulu 18 atau 80? 80 gitu kan ya. Nah itu jadi sangat ini ya, sangat nyata, dan disinilah makanya unsur teknologi itu masuk di sini. Bahwa selain tentunya mempunyai teknologi yang baru, tapi juga mempunyai unsur savingsnya juga. Dan juga ada unsur memudahkan dan memberikan gaya hidup yang lebih berkelanjutan buat masyarakat Indonesia. Jadi semuanya kena tuh gitu. Semuanya dapat ya? Ya, betul. Oke, tapi berbicara mengenai maintenance, Mas Rizky selama 2 tahun penggunaan Alpha, maintenance apa yang mungkin sudah dilakukan sama Mas Rizky? Boleh spill? Ya lumayan jarang ya, karena kan memang nggak ada yang diganti kan. Jadi kalau memang ada kendala juga, ada kendala pun kita karena di komunitas, jadi nanya di grup itu sudah banyak yang bantuin jawab gitu. Jadi kita sebelum capek-capek ke bengkel juga sudah banyak solusi di grup. Itu kan gunanya ada komunitas. Kan, saling sharing kan. Gitu. Kita saving juga masalah waktu supaya nggak perlu capek-capek ke bengkel gitu. Kalau saya tinggal di Lebak Bulus, kebetulan AEC terdekat saya itu di South City. Saya lebih sering ke sana, izin Pak Pur, buat numpang kerja sama ngopi. Bukan buat itu. Karena kadang-kadang bosan lah di rumah gitu kan, mau pulang kantor ke sana dulu gitu. Karena ada kopinya juga. Tempat sholatnya enak, toiletnya bersih, ada tempat buat kerja dengan AC sama outdoor. Mau cari di mana lagi kan gitu. Ya udah kita numpang di situ sambil nunggu macet, habis itu nanti baru pulang ke rumah kayak gitu. Jadi lebih sering kerja di AEC daripada ke bengkelnya gitu ya. Nah ini berarti kan bisa dikatakan kita membangun ekosistem ya Pak Pur ya? Ya betul. Nah bagaimana caranya Alpha Motor untuk membangun ekosistem itu sendiri sehingga ini masyarakat mau berkelanjutan hidup hijau begitu dan tetap menggunakan Alpha Motor? Ya, oke, sebelum saya ke sana ya, tadi yang cerita mengenai AEC, itu pun juga alasannya kenapa kita membangun presence kita itu di dalam konteks yang kita bilang Alpha Experience Center. Jadi kenapa kita bilang Experience Center? Karena itu bukan hanya untuk menjual saja,
tapi juga untuk melakukan edukasi yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Jadi experience center ini memang kita ciptakan dengan konsep seperti itu, bukan ya. Jadi bukan hanya semata-mata toko saja gitu ya. Nah kalau balik lagi ke soal ekosistem, kita dari awal tuh udah tahu nih bahwa yang namanya industri baru kita tidak bisa hanya menyiapkan motornya saja. Betul. Karena ini kalau kita cerita industri baru, kita harus memberikan sesuatu solusi kepada masyarakat, di mana salah satu solusinya adalah ekosistem. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan, definisi ekosistem itu apa? Gitu kan ya. Nah, ekosistem itu di mata kami tentunya motor, tentunya after sales, ya kan, service point dan lain-lain. Dan juga buat kami nih, karena kita mengadopsi fast charging teknologi, adalah charging station tersebut, yang kita bilang bus charging. Bus charging. Nah, kalau kita cerita mengenai after sales itu menurut kita itu sangat adalah hal yang penting. Jadi apapun juga yang customer kita anggap sebagai sesuatu yang penting, itu akan kita jadikan pedoman untuk melakukan yang lebih baik lagi buat customer kami. Jadi evaluasi ya Pak ya? Evaluasi. Nah salah satunya itu adalah service point. Kita ingin bahwa pada saat mereka membeli motor kami, mereka pun juga bisa melakukan servis di tempat-tempat yang strategis. Baik itu dekat rumah atau dekat kantor. Jadi bayangin aja, kita kalau kita cerita mengenai Alpha Experience Center, kita sekarang punya sekitar 11, ya kan, termasuk yang kita bilang Alpha Studio, ya kan. Tapi kalau kita lihat service point kita bersama partner-partner kami, itu jumlahnya udah 40-an. Satu banding 4. 4 tahun itu cukup banyak loh Pak. Ya, tentunya kita nggak melakukan sendiri, kita kerjasama dengan partner-partner kami, gitu kan ya. Tapi tujuannya apa? Kita ingin memastikan bahwa setelah motor itu dibeli dan digunakan oleh masyarakat, termasuk Mas Rizky ini, gitu kan ya. Itu nanti pas lagi melakukan maintenance dan lain-lain, itu bisa dipermudah prosesnya gitu. Nggak usah harus datang kita dulu atau tempatnya terbatas dan lain-lain. Itu penting buat kami, ya kan. Makanya jumlahnya udah 40. Ke depannya, di tahun depan kita berharap dari 40-an itu bisa menjadi 100-an di atas. Amin. Jadi nanti akan saya optimis sih, jadi dari double digit kita mudah-mudahan menjadi triple digit di tahun depan. Kalau kita cerita mengenai service point, gitu kan ya. Nah, cerita mengenai ekosistem yang lain, yaitu fast charging atau kita bilang bus charging station. Motor kami ini yang model-model terakhir ini sudah mengadopsi fast charging teknologi. Fast charging teknologi berarti dalam waktu kurang dari 30 menit, chargingnya itu bisa dari 10 sampai dengan 50%. Kayak handphone ya Pak ya? Mirip-mirip kayak handphone, betul banget. Nah ini adalah sesuatu teknologi yang kita offer ke customer kami, karena kami tahu bahwa salah satu pain point daripada pengguna kami itu adalah mau charging di mana. Iya, betul. Chargingnya dan juga berapa lama, gitu loh. Nah inilah makanya kenapa kita juga mendevelop charging stations atau bus charge station di lokasi-lokasi strategis dari Jawa sampai dengan ke Bali. Wow. Ya, dan sekarang jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 150 konektor. 150 konektor. Ya, di akhir tahun ini mencapai mudah-mudahan dekat-dekat ke 200. Tahun depannya kita ingin loncat menjadi ke 400-an. Wow. Konektor. Gitu loh. 400 dari 150 ke 400. Betul. Oke. Nah makanya salah satu konsep yang ingin kita menjadi bertambah banyak itu adalah konsep yang kita bilang melaju tanpa batas. Melaju dengan Alpha tanpa batas, di mana kemanapun juga mereka tetap bisa dan mereka bisa melakukan aktivitas tanpa terganggu dengan chargingnya. Karena akhir-akhirnya motor yang namanya motor listrik ini memang dibatasi dengan jarak tempuh kan. Betul. Ya kan, walaupun jarak tempuh kita ini sudah menurut kami mumpuni, dalam arti motor kami ini jarak tempuhnya tergantung modelnya dari 125 kilo sampai 140 kilo. Ya kan? Tapi tetap aja akhir-akhirnya kita yang memakai motor ini sebagai transportasi utama untuk masyarakat ini kadang-kadang memerlukan tambahan. Betul. Nah dengan inilah makanya konsep bus charging station ini kita siapkan, di mana selama mereka bisa istirahat, mungkin pas mereka sholat ataupun juga pas mereka ngeteh atau mengopi gitu ya,
mereka bisa melakukan charging dan dengan itu setelah itu mereka bisa beraktivitas lagi. Oke. Seperti begitu konsepnya yang kita lakukan. Betul. Sedangkan kalau kita lihat perjalanan kami nih, ini kan karena kan teknologinya berkembang nih ya, Terus Mbak Lista ya. ya. Kalau kita cerita mengenai normal charging itu bisa sampai dengan 4 sampai 6 jam. Betul. Gitu itu kan. terlalu lama sebenarnya ya kalau misalnya teknologi zaman dulu. Betul. Kalau misalnya di rumah nggak ada masalah. Iya. Ya kan. Tapi kalau kita lagi beraktivitas, kayaknya itu mungkin bisa berpotensi untuk menghambat aktivitas pada saat mereka melakukan aktivitas gitu. Makalah akhirnya bus charging teknologi ini kita bangun, termasuk juga dengan ekosistemnya, gitu sih Mbak Lista. Oke, menarik. Gitu. Ya. Mas Rizky sendiri dari pengalaman Mas Rizky menggunakan Alpha One, paling lama nge-charge berapa jam Mas? Atau paling cepat berapa jam? Boleh di-sharing-sharing? Oke, kalau saya pakai Alpha One, saya pakai Alpha One baterai standar ada 2 biji. Biasanya kalau touringnya perjalanan agak jauh, saya bawa 2 charger. Dua charger. Jadi di charge. Jadi itu lebih cepat. Lebih gitu. cepat ya. Dan memang kan kayak misalnya pengalaman kemarin dari Jawa Tengah ke Jakarta. Ideal sih menurut saya. Jadi 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan itu harus ada istirahatnya kan, kitanya. Setuju. Nah Ya. itu pas banget ketika kita nyampe ke PLN atau ke charging spot, kita colok charge-nya lalu kita istirahat. Kita bangun itu pas banget gitu, jadi seger lagi. Full ya? Full ya. Gitu. Badannya full seger, Bener. baterai motornya juga Ya, full betul. gitu kan? Iya. Ya, jadi menurut saya sudah ideal sih Pak Pur. Mbak gitu. Berarti oke, kalau misalkan banyak yang masih bingung gitu, ingin beli motor listrik itu apa? Mereka tuh suka khawatir kalau misalkan untuk Jakarta kan macet ya, Pak Pur ya. Kalau misalkan baterainya ini, let's say 5-10%, terus kita men-charge gitu di charging station, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih untuk sampai full? Kan tadi Pak Pur sempat bilang 30 menit bisa 50% ya? Ya. Oke, berarti kalau untuk sampai fullnya kira-kira berapa lama Pak? Oke, kalau fullnya memang tentunya lebih lama dari setengah jam, ya kan? Dan kalau kita lihat nih, kalau kita cerita edukasi lah ya, yang namanya baterai ini itu bisa melakukan charging yang cepat sampai dengan 80%, Mbak Lista, ya kan? Di atas 80% itu agak melandai itu, gitu kan ya. Nah jadi tergantung daripada keperluan daripada penggunanya, ya kan. Yang biasanya kita sampaikan adalah charge-nya sampai 80% aja dulu, ya kan. Itu pada saat yang kita bilang golden period tuh, gitu kan ya, golden period pada melakukan charging. Setelah itu memang chargingnya akan melandai atau melambat, gitu. Nah yang penting dari kami adalah bahwa kalau misalnya mereka mengisi sampai 50% atau apapun juga gitu ya, dimana kalau 50% ini itu berarti cukup berjalan lagi antara 60 sampai 70 km. Itu cukup banyak juga cukup ya? Panjang. Cukup jauh ya. Pertanyaannya di next stopnya itu mereka itu ada charging station lagi apa enggak? Itu aja sih yang perlu kita simulasikan supaya pengisian ini juga tidak usah terlalu menunggu terlalu lama, gitu kan? Jadi mereka ngisi nggak usah penuh juga, nanti kedepannya ya. 80% cukup, 56% cukup tergantung penggunaannya juga, tapi juga nanti the next stopnya pun juga ada bus charging juga. Oke,